Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan yang ke-10 ya di tahun 2026. Hari ini kita akan kehadiran ya, seorang pegiat literasi dari Kota Padang Panjang, juga seorang relima, salah satu relima dari Kota Pariaman ya, dan sekarang menjadi pustakawan di perpustakaan desa di perpustakaan kelurahan di Kota Padang Panjang. Baik, nanti kita akan lebih jauh membahas tema terasi udang dan kiprah relima untuk perpustakaan. Kita tunggu Kak Riri ya. Nama lengkapnya Fitri Diani Pratiwi Syukri, sarjana ilmu perpustakaan, yang lebih dikenal dengan Riri, Kak Riri. Kita tunggu untuk Kak Riri untuk bergabung di ruang live Instagram ini. Baik, sahabat rumah baca, ini adalah pertemuan atau bincang sore Ramadan ya, yang ke-10. Sudah 10 narasumber yang hadir di bincang sore ini. Ya, Kak Riri sudah bergabung. Baik Kak Riri, bisa untuk bergabung di, ya baik, kita tunggu. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini, sebentar kita coba gabungkan Kak Riri. Oke, Jelas, Bang? jelas sekali pagi-pagi. Di mana nih Kak Riri? Di rumah atau di kerjaan? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Siapa yang sakit? Anak I udah dari hari Rabu dirawat Ciribi. Oh, sakit apa Kak? Oh, lagi wabah morbili, Bang. Mau campak. Oh, campak Sepaut, ya. satu pautnya kena. Oh, begaya. Dia menular Iya. berarti ya seluruhnya Menular, ya. sangat menular ya. Itu lagi di ruang isolasi sekarang. Berarti hampir seluruh yang teman-temannya itu. Iya, Oh, sekamarnya itu anak-anak PAUD semua itu. sudah berapa hari Kak? Dari Rabu. Rabu, udah hampir 4 hari ya. Ini di rumah sakit sekarang nih, Bang. Iya, iya. Ini. Ya mudah-mudahan Di lorongnya gitu. iya iya. Di rumah sakit apa di Padang Panjang Kak? Iya sih, Ibnu Ya Sina. sih. Ya ya sih di Simpang ya, di Simpang Lampu Merah. Iya. Baik Kak Riri, mudah-mudahan cepat sembuh anak-anaknya ya. Ya, amin, amin, Bang. Baik, kita mulai Kak. Oke. Siap. Baik, sahabat membaca, di mana saja berada. Hari ini kita di hari Sabtu di tanggal 21 Februari 2026, bertepatan juga dengan Hari Bahasa Ibu Internasional, karena Iya, betul. Rumah Bacaan Nagari juga akan mengadakan uh, bincang sore Ramadan spesial ya bersama Balai Bahasa Sumbar nanti di jam 1. Hari ini adalah pertemuan ke-10 dan kami menghadirkan seorang relima, seorang pustakawan juga, dan seorang, ya pastinya seorang pembelajar sepanjang hayat ya, karena dari backgroundnya sudah 3 kali bersekolah ya, apa namanya, menempuh kuliah ya dengan jurusan yang berbeda. Nanti kita tanya lebih lanjut. Hari ini kita kehadiran Kak Fitri Diana Pratiwi Syukri, sarjana ilmu perpustakaan hari ini, dan dia adalah seorang pustakawan di perpustakaan kelurahan yang mengambil judul hari ini, sahabat rumah baca, adalah Terasi Udang dan Kiprah Relima untuk Perpustakaan. Baik Betul Kak Riri, sekali, apa Bang. kabarnya Kak Riri? Sehat? Alhamdulillah, Bang. Sejauh ini masih sehat-sehat saja. Berarti Mudah-mudahan ke depannya. ada Apa? bergantian dengan Abang untuk Iya, menjaga. tentu saja. Kalau nggak bergantian nanti itepar, Bang. Baik. Ya, Kak Riri, ini sedang, ya kita sedang di rumah sakit ya. Kesibukan hari ini apa saja Kak Riri selain sebagai pustakawan di
Manggih. Dan itu baru ya Kak Riri ya? Baru Iya, berapa betul bulan? sekali. Nah, izin ya Bang, sebelumnya Oke. kan udah di perpustakaan daerah selama 7 tahun. Ya, Nah, di awal tahun 2026 ini kami ada mutasi, kemudian ini dimutasikan ke di Kelurahan Kampung Manggis. Jadi dinota dinaskan sebagai pustakawan di perpustakaan kelurahan. Nah, ya, kalau di Padang Panjang kan ada 16 kelurahan. ya. Nah, salah satunya Kampung Manggis yang ada perpustakaannya itu mendukung TPBIS. TPB ya. Nah, TPBIS ya, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Programnya Perpusnas sejak tahun 2021 ya. Jadi sekarang di perpustakaan Kampung Manggis itu tidak terlalu aktif. Nah, disitulah tugas dari perpustakaan yang dulunya besar dari DPK ya Bang ya. Ya. Jadi disitulah bisa menanamkan ilmu ya gitu kan. Jadi sebagai pustakawan di sana, jadi mengembangkan perpustakaan. Jadi judulnya kami setiap hari itu dalam sebulanan terakhir beda perpustakaan. Oh, Nah, seperti itu. dan kebetulan di perpustakaan Kampung Manggis itu dapat 1.000 buku Bang Ya, dari Perpusnas di ya, program tahun 1.000 buku 2025 atau 2024? 2024. 2024 ya, yang pertama Nah, ya. dapat buku 1.000 buku, tapi belum diolah sama sekali. Oh, iya, iya, Belum iya, iya. diolah sama sekali ya, karena memang keterbatasan SDM di sana. Baik, Nah, jadi disitulah mendayagunakan diri sendiri, membantu mengolah 1.000 buku yang belum ada stempelnya, belum ada pengolahannya, segala macam belum dikatalog. Jadi disitulah membantu. Sekarang udah hampir rampung untuk sapras dan pengolahan ada sekitar 80%. 80%. Udah menerima kunjungan dari anak-anak gitu, udah melancarkan program-program yang ada gitu, Bang. Itu Baik, kesibukan ya sehari-hari. ya. Baik, sahabat Rumah Baca. Jadi Kak Riri sekarang ini ada di Kelurahan Kampung Manggis di Kota Padang Panjang menjadi pustakawan yang berkegiatan mengolah 1.000 buku. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini berdampak ke masyarakat. Kak Riri, ini ada aja pertanyaan ini. Eh, Beberapa tahun yang lalu eh, saya dengar kuliah untuk keguruan gitu ya. Lalu hari ini sudah dipakai gelar S ilmu Ipul. IPUS ya, IPUS. Iya, Itu iya. jadi makanya saya tadi tanyakan Kak Riri ini adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Jadi dalam kehidupannya terus belajar. Jadi dari mana Kak Riri? Ada berapa gelar kalau di akademiknya Kak Riri? Em, Alhamdulillah sejauh ini udah 3, Bang. Tiga ya. Apa Udah saja tuh? 3. Ya, yang pertama baru tamat SMA, ambil jurusan sastra Inggris. Ya. Nah, di UNAN. Kemudian tamat, kerja di bank, jadi asisten dosen sebentar di Unja. Kemudian jadi honor bos. Nah, di honor bos di SD. Nah, SD. karena SD, disuruh mama ambil PGSD. Cuma gak Ya. jadi kuliah lagi. Yang kedua itu karena suruhan, Bang. Nah, karena mau juga belajar, ambil PGSD. Tamat PGSD langsung ambil perpustakaan karena pindah ke perpustakaan daerah di mana kerja, ambil kuliah. Ya. Berarti Mendalami. berarti yang ilmu perpustakaan baru saja ya? Baru berapa Iya, bulan? November, iya, kebetulan waktu yang wisuda bertepatan dengan pertemuan Relima di Bogor. Ya, Jadi relima pertemuan ya. Relima di Bogor, langsung wisuda di Tangerang. Ya. Tuh. Ya, jadi terkait relima nanti dulu kita keep dulu tentang relimanya ya. Saya ingin terkait judul karir ini. Judulnya sangat menarik ya. Maksudnya terasi udang. Saya pikir terasi ini makanan ya. Puasa-puasa dengan terasi udang gitu. Jadi apa sih terasi udang itu, Kak Riri? Akronim apa itu? Bisa dijelaskan Kak Riri kepada sahabat Rumah Baca? Oke, terasi udang itu merupakan inovasi ya, Bang ya. Salah satu inovasi yang diciptakan. Terasi udang itu literasi keuangan untuk anak menjalang gadang. Nah, itu terasi udang. Nah, kalau anak menjalang gadang di dalam bahasa Minang itu anak usia dini. Ya, dari umur 3 tahun sampai 12 tahun. Nah, disitulah kita memberikan literasi tentang keuangan, Bang.
Itu makanya ada inovasi terasi udang. Namanya aja terasi udang biar menarik gitu. Jadi terpancing orang mau bertanya apa sih terasi udang itu gitu. Ya, berarti dalam pelaksanaan ini targetnya adalah anak usia dari anak usia 3 dini. tahun sampai 12 tahun. 12 tahun Iya. dalam literasi keuangan. Bagaimana Kak Riri pelaksanaannya Kak Riri dalam konsepnya? Kalau dalam pelaksanaannya ini udah mempraktekkan berkali-kali, di Relima juga dipraktekkan di Kota Pariaman. Nah, di sini membacakan sebuah cerita atau mempraktekkan sebuah cerita yang ada di buku cerita itu, Bang ya. Misalnya ada di buku 1000 buku. 1000 buku itu dipraktekkan, ada namanya judul bukunya Pitih. Membagi pitih ya. Dan memang judulnya itu memang orang Minang kayaknya yang bikin kan. Nah, di situ ada pecahan-pecahan uang, dari uang 1000 sampai yang terbesar 100.000 gambarnya. Nah, disitulah ini menjelaskan uang-uang tersebut lengkap dengan uang-uang mainan yang dibagikan kepada peserta kecil itu. Nah, ini uang 1000 anak-anak. Coba lihat tokoh masyarakat, tokoh pahlawan siapa yang ada bisa dilihat. Kadang-kadang mereka cuma tahu uangnya saja, tanpa tahu siapa yang ada tergambar dalam uang tersebut. Dijelaskan dari 1000 sampai 100.000 siapa aja dalam uang mainan, Bang. Dalam uang mainan. Nah, kemudian di sana juga membawa berupa pensil atau mainan yang kecil-kecil atau snack. Nanti ianggap seolah-olah sebagai penjualnya. Jadi mereka yang udah dibagikan uang-uang mainan ini, ayo siapa mau beli? Kakak menjual ini dengan harga 1000. Mana uang 1000? Coba keluarkan. Nah, mereka mengeluarkan uang 1000 tersebut. Nah, coba nanti yang snack yang diberikan itu ambil buat mereka. Itu sebagai penariknya, Bang. Nah, kemudian di sana juga di terasi udang itu mencoba membedakan kepada anak-anak mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang sekedar cuman keinginan saja. Kalau makan kebutuhan apa keinginan? Sepeda baru kebutuhan apa keinginan? HP baru kebutuhan apa keinginan? Kalau kebutuhan wajib nggak? Kamu masih bisa hidup nggak tanpa sepeda? Kalau makanan, nggak ada makanan, kamu masih bisa hidup nggak tanpa makanan? Itu butuh apa ingin? Nah, disitulah kita bedakan di mana yang benar-benar mereka inginkan, benar-benar yang mereka butuhkan. Kalau mau top up game, itu butuh apa ingin? Butuh, Bu. Berarti kalau kamu memang butuh, kalau nggak ada top up game, kamu bisa mati. Atau kamu nggak bisa hidup lagi. Coba pikirkan, mana yang lebih perlu. Nah, kalau misalnya kalau nanti Lebaran, terima uang berapa? 100.000. Berapa paling banyak? Nah, semuanya pada menjawab segini, segini, segini. Mau beli apa? Dia mau berebut, mau jawab apa, Bang? Mau beli makanan, mau pangsit, beli mainan, beli ini, beli itu. Itu keinginan apa kebutuhan? Itu semuanya adalah keinginan. Kalau tas sekolah gimana? Buku-buku gimana? Nah, disitulah kita membedakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Kita bantu literasi mereka agar nantinya setelah besar mereka nggak berfoya-foya dengan uang, Bang. Berapa aja dalam saku habis. Itu Bang, itu terasi keuangan, terasi udang itu sebenarnya intinya. Sangat menarik ya sahabat membaca. Jadi literasi itu bukan hanya soal membaca ya, hanya soal kita membaca, malah pegiat literasi tidak hanya harus meminta para pustakawannya ya, ini baca buku, udah. Tapi kita tidak hadir di mereka. Hari ini Kak Riri buktikan bahwa dalam literasi itu bisa saja kita berinovasi. Salah satunya tadi terasi udang ya. Tapi kita memang konsep keuangan, manajemen keuangan sejak dini. Nah, ini sangat menarik nih Kak. Kak Riri, apakah ini berarti kan pasti sasarannya bukan tidak harus masyarakat luas ya, pasti anak sendiri nih. Nah, bagaimana nih dampaknya untuk anak-anak sendiri nih ketika kita memberikan satu edukasi terkait manajemen keuangan sejak dini. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Bagaimana? Nah, kalau untuk anak sendiri kan udah diterapkan, Bang, sebelum ke anak orang lain, tentu saja dipraktikkan dulu ke anak.
mereka sediakan tabungan, celengan. Ya, Nah, ya, ya, celengan. ini juga ditulis di salah satu buku, dalam salah satu buku kita loh Bang, antologi Ya, cerpen kita itu. ya, Nah, ya, celengan raya, raya itu sebenarnya nama anak itu yang nomor 2. Jadi dikasih celengan, nabung. Nah, seberapa mampu, bukan semuanya ya Bang, yang dikasih misalnya jajannya 5.000 seraya, jajannya 5.000 sehari. Dia bisa ya, nabung 3.000. ya, 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 Anak-anak itu belum tahu sebenarnya yang mana uang itu Bang, dia karena dia biasakan nggak dibiasakan jajan. ya. Dia dibiasakan sarapan di rumah, dibekali dengan bekal, dan nanti juga alhamdulillah udah dapat MBG. Jadi uang yang tersisa itu dimasukkan ke tabungan. Nanti Ah, kalau ya, misalnya mereka mau beli apa, contohnya mereka kemarin beli ya, tab buat pelajaran, itu bongkar celengan mereka bertiga, ini nambah, cuma nambah sedikit. Itu data nama tabungan sedikit. mereka. Ya, Jadi enggak semerta bunda-bunda beli tab, enggak, dia harus ya, nabung dulu. betul, Baru betul. tahu dia ini dari uang mereka, gimana susahnya mereka mengumpulkan, jadi dia bisa merawat barang itu karena dia merasa itu punyanya dia yang beli gitu Bang. Ya. Tuh, udah dipraktekkan sih Sudah anak-anak. dipraktekkan ya. Ya Iya, memang menarik ya karena pengalaman bagi seorang anak itu pasti kan membuahkan satu analisa dari dia bahwa bahwa uang itu tidak bisa seenaknya betul sekali. diambilkan, dipergunakan untuk sembarangan ya. Dengan mereka menabung itu salah satunya. Baik Kak Riri, sangat menarik ya terasi udang. Apakah ini sudah diterapkan di Sudah? Relima kemarin? Oh sudah Bang. Sudah ya. Sudah juga. Ke Hmm. beberapa perpustakaan Minani sudah diterapkan. Perpustakaan Bungo Tanjuang, Marunggi, mana lagi tuh? Palaane sudah diterapkan. Ya, di Kota Pariaman ya. Iya, Kota Pariaman. Lokus di Kota Pariaman. Baik, Kak Riri, kita berlanjut ini ke Relima. Ini menarik nih, Relima apakah masih ada? Nanti sahabat mau baca, apakah memang masih ada Relima? Bagaimana nih Kak Riri? Cerita nih, awalnya kok bisa ikutan Relima, ya gitu ya. Karena Relima Iya, kan baru digulirkan di tahun 2025 2025. oleh Iya, Perpusnas ya. Dan apa betul. nih, kenapa apa nih awalnya ini ikut berkesempatan untuk ikut Relima? Bagaimana ceritanya Kak Riri? Nah, awalnya itu tuh I masih kerja di perpustakaan daerah, Bang. Ya, Nah, dari Ibu Tuti informasinya. ya, 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 Nah, betul. cobalah kata Ibu Tuti kan, mana tahu bisa ikut, cobalah kata Ibu Tuti. Terus lihat, Bu, Padang Panjang nggak ada, Bu. Iya nggak apa-apa lah, Nah, ada iya, kompetisi, iya. iya, Kompetisi iya ada buat ikut relima, cobalah. Juga pergi literasi, juga suka nulis, kata Ibu kan. Bener Ibu, iya. nggak apa-apa, ikut-ikutlah. Ikut, karena dorongan Ibu Tuti. Sarannya kalau bilang banyak loh Bang, kalau saran relima itu. Ah, Orang-orang pada komen di Perpusnas itu, kenapa sarannya sangat sulit sekali? Karena ya, bikin portofolio, bikin esai, portofolionya udah harus ikut jadi pegiat literasi paling kurang 5 tahun. Nah, ya, punya tulisan, tidaknya berkegiatan juga punya TBM. ya. Nah, itu. Kalau lihat yang teman-teman yang relima sekarang itu memang pegiat literasi semua. Kami ada 7 orang, emang Oke, pegiat literasi semua, dan ada TBM pula. ada TBM ya. Ada TBM kayak KSI itu, Ada TBM. ya Jawa TBM. Asep di Mentawai punya Ya, TBM. betul. Bang Nadar punya TBM pula. Ya, Semuanya punya TBM. ya, Nah, nanti siapa tahu abang juga bisa ikut bang. Lokusnya di iya, 2026 Mbak. iya, iya, iya. Iya, Iya, berarti ini memang apa namanya proses untuk dapat relima itu mendaftar relima itu sangat sulit ya. Apa saja betul persiapan tadi Kak? sekali. Portofolio, terus tuh Portofolio, esai, esai ya, menulis setidaknya ya. ikut setidaknya sebagai 5 tahun sebagai pegiat literasi itu bisa dari suratnya dari forum TBM Sumbar dari Iya, abang bisa betul. minta suratnya, kemudian dari dinas terkait. Kalau ini dari Iya, dinas kemarin, iya iya. dari dinas ya ini minta. Kemudian juga berbagai sertifikat pendidikan diklat segala macam dimasukkan bang. Iya, Foto-foto wajib sekali. foto-foto wajib Foto-foto, ya. iya, foto-foto wajib sekali itu, Bang. Ah, Nanti Kak, iya, Bang. ini Tunggu dulu. Ada ah, dia ada seleksinya, seleksi ya, ADM,
Kalau Ah, ah. lulus seleksi ADM, kemudian lanjut dengan seleksi wawancara. Oh, seperti itu. Berarti ada proses ya, panjang Iya, prosesnya ya. Jadi Kak Riri, apa sih benefit kita nih kalau ikut Relima nih apa nih? Biar para sahabat rumah baca ya, karena saya dengar ya kalau di IG-nya Perpusnas atau Gemar Membaca ya akan ada Relima lagi katanya betul, 2026 ini betul, katanya. betul. Apa sih benefitnya gitu? Apa sih Nah, Kak? kalau sekarang waktu 2025 180 relima. Ya betul, Nah, ya lokus 180 ya. orang relima dengan 180 rokus. Di Ya, tahun 2026 berdasarkan kinerja Bang, cuman ya. terpilihlah lagi direkrut kembali 170 orang relima, 10 Oh, orang gugur karena kinerjanya ya gitulah gitu kan Bang ya. iya, 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 Kita iya. nggak tahu kendalanya di lapangan, tetapi ya relima ini dinilai berdasarkan kinerjanya yang dilaporkan setiap hari, setiap bulan. Hmm, Ada aplikasinya, harus dilaporkan. Kalau kurang dari 100% dia akan ditandai gitu, akan diburu. ya. Nah, ada 10 orang yang nggak join lagi gitu, Bang. Nah, Hmm, nanti ada pertambahan sekitar 350 genap, itu tersebar di lokus se-Indonesia. Nah, ya. kalau di Sumbar belum tahu apakah ada penambahan lokus atau gimana. Gitu, Bang. Oh, berarti tahun ini belum tahu nih lokusnya berapa ya? Ya, 350 lokus, cuman di Sumbarnya apakah nambah dari 7 ke 10 atau gimana, belum tahu. Oh, semakin Gitu. banyak ya berarti ya. Banyak, semakin banyak, Jadi Bang. teman-teman dari 5 yang lama bagaimana? Yang 7 orang Masih ikut semuanya. masih ikut Direkrut ya? lagi. Wah, Ya, iya, iya. direkrut lagi. Oh, seperti Dasar itu ya. kinerjanya, iya. Iya, iya, Cuman iya. yang 10 orang itu, I juga nggak tahu dari provinsi mana. Oh, ya. Jadi tinggal 170 yang ikut kembali gitu, Bang. Ya, berarti yang dari yang 10 yang keluar itu tidak ada di Sumatera Barat ya? Bukan. Kami semuanya alhamdulillah kinerjanya bagus. Alhamdulillah. Baik, Kak Alhamdulillah. Riri. Kak Riri, kita nih ceritanya apa sih suka duka kan? Kalau Relima itu karena kan pastinya kita sebagai relawan ya di satu kabupaten atau di kota ya berkunjung ke TBM, berkunjung ke Tuh, perpustakaan nagari ya, perpustakaan kelurahan ya. Lalu kita juga advokasi. Apa sih ada nggak cerita Kak yang unik ada. yang bisa dibagi di ruang ini Kak? Betul. Jadi Bang, awal I masuk ke perpustakaan, awal I masuk ke Kota Pariaman ya, yang paling utama I hubungi adalah perpustakaan daerahnya dulu. Karena Ya, kita masuk betul. ke daerah orang ya, tentu Betul. saja kita masuk ke sana, kita lapor dulu, kita bawa surat tugas, kita perkenalkan diri, kita bawa SK dari Relima, dari Perpusnas, kita lapor. Nah, advokasi, kita mau bantu pembinaan perpustakaan kelurahan dan Ya. TBM di sana. Tentu saja yang namanya perpustakaan perpustakaan kota setuju, senang-senang aja, wah ada bantuan nih. Nah, habis itu mereka mengeluarkan surat tugas untuk I. Nah, Ya, dikeluarkan betul. surat tugas, dikasih langsung data-data perpustakaan yang akan dikunjungi. Ada 23 waktu itu. Nah, Iya, iya. kita mau masuk daerah orang, kita lapor, bukan sebatas kita lapor di pustaka daerah juga, Bang, enggak. Misalnya I udah ketemu nih 23 orang, 23 tempat. Nah, misalnya I mau ke Palaan nih. Iya. Palaan ini bukan ujuk-ujuk I datang langsung ke perpustakaannya, enggak, Bang. Hal pertama, seperti tadi, I lapor dulu ke wali nagarinya, Bang. Ya, Wali Nagari. Wali nagarinya, atau wali desanya. I lapor dulu. I mau masuk ke sana, mau ngadain kegiatan, silakan. Tapi I datangnya di hari kerja, Bang. Biasanya I mau ke lapor eh, ke wali nagarinya atau ke wali desanya itu sekitar di hari Rabu. Hari Rabu I lapor datang, kemudian I berkegiatan di Sabtu Minggu. 2 hari. Jadi dalam sebulan itu I datang, ke Pariaman itu ada sekitar 1 minggu 2 kali, dalam 4 minggu. 4 minggu tuh berturut-turut. Sabtu Minggu kegiatannya. Gitu Bang. Selama 6 bulan ya? Iya, selama 6 bulan, lokusnya satu tempat 1 bulan. Jadi berturut-turut kegiatannya. Jadi nggak putus nyambung Bang, memang berkontinu. Selain apa, pembekalan apa yang kita berikan ke ini,
ke kantong literasi tersebut, TBM atau Nah, jadi umumnya yang 23 tempat itu adalah penerima 1.000 buku, Bang. Ya, betul. Nah, Ya. itu sama sekali belum diolah. Itu penerima buku 2023 belum sama sekali tersentuh. Dan Ya. disitulah fungsi kita sebagai Relima yang juga dapat pembekalan sebelumnya, kita membantu melakukan pengolahan. Pengolahan buku, membenarkan ADM-ADM, kemudian juga membantu dengan berbagai program yang kita bawa ke literasi udang tadi, gitu Bang. Kita sebagai di sana memang betul-betul bekerja Bang, bukan sekedar datang-datang aja gitu Bang. Melakukan berbagai kegiatan yang bikin anak-anak datang lagi ke perpustakaan daerah, perpustakaan kelurahannya gitu. Iya. Iya. Berarti sangat banyak ya apa yang kita bisa lakukan ya. Iya. Berarti nanti tahun depan Kak Riri sama ya di lokus yang sama ya, di tempat yang sama ya. Jadi kemarin udah disurati sama Perpusnas, kemudian via WA juga untuk meminta pernyataan apakah tidak mau di daerah yang sama atau gimana. Ini minta di daerah yang sama karena udah melanjutkan apa yang ada gitu Bang. Iya. Melanjutkan. Kemarin baru sekitar 10 lokus yang baru terlaksana karena waktunya 6 bulan itu mepet. Apalagi di akhir tahun Abang tahu kondisi kita gimana, nggak bisa bolak-balik lagi ke sana. Kan ada di apa kan? Di bawah, selain bawah kan nggak bisa lewat. Oh iya, Di jembatan Kambang. betul. Bisa lewat. Jadi agak susah mobilitasi ke sana. Oh. Jadi terhenti. Jadi rencananya kalau misalnya udah mulai berkegiatan lagi, paling di sekitar 6 bulan juga lah kayaknya tuh Bang. Iya. Di bulan-bulan Juni kita mulai berkegiatan lagi, di lokus yang di sana lagi Pariaman. Baik, sahabat Rumah Baca sangat menarik ya, karena selain perjalanan gerakan literasi ini sangat menyambung ya. Kak Riri ini ada seorang pegiat literasi dan juga pustakawan, dan sudah bergelut hampir ya 7 tahun ya di perpustakaan ya Kak Riri ya, di Panjang ya. Dan akhirnya ada Relima juga sinkron dengan kegiatan-kegiatan literasi, dan akhirnya datang juga menjadi seorang pustakawan di kelurahan, di pustakawan untuk pembinaan. Dan Kak Riri, terkait dengan Kak Relima, Relima itu kalau menurut Kak Riri apa sih tips dan triks ya untuk bisa lolos nih? Kalau tahun ini ada nih kan, misalkan tahun ini di Sumatera Barat makin banyak nih berkembang ya, tempatnya, lokusnya sangat banyak misalkan ya. Bagaimana teman-teman pegiat literasi, pegiat TBM itu bisa lolos nih dalam ya kompetisi ini gitu, menjadi Relima. Apa sih tips dan triksnya Pak? Jadi mungkin pertanyaan yang Abang sampaikan tadi mungkin perlu ya buat teman-teman yang mau mencoba di Relima. Yang harus kita kuasai adalah kita menjadi pegiat literasi ini bukan dari baru instan ya Bang ya. Instan. Ya. Jadi teman-teman kalau memang mau ikut Relima itu pasti yang udah bergelut dengan dunia literasi sebelumnya. Jadi jawabannya itu memang dari penilainya, tim penilainya juga bisa melihat orang ini memang benar-benar dari pegiat literasi atau kan cuma membaca apa itu pegiat literasi kemudian dijawab pertanyaan. Dia tahu mana bedanya Bang, orang yang biasa berliterasi, berkegiatan di lapangan sama orang-orang yang cuman langsung masak sehari gitu Bang. Dia tahu itu. Jadi buat teman-teman ya Bang ya, kalau memang mau ikut Relima itu perbanyaklah ikut kegiatan-kegiatan. Jangan pandang benefitnya uang saja, karena relawan itu tidak ada uangnya sebenarnya Bang, karena memang dari hati. Kalau kita pandang uangnya saja, emang ada uangnya ya Bang ya? Emang dari hati semua kita kegiatannya. Emang gimana ya kalau mau dibilang? Gak ada kita mengharapkan apa-apa, kita cuma mengharapkan orang itu suka membaca, suka datang ke perpustakaan, mengerti dengan literasi, paham dengan literasi, itu aja kita harapkan. Bukan mengharapkan kita dikasih uang segala macam, enggak sama sekali. Tapi kalau kita mengharapkan uang dengan di sana itu jatuhnya beda Bang. Iya kan dia Bang ya? Jadi teman-teman kalau mau ikut jangan harapkan yang di belakangnya dulu. Kita datang ke masyarakat, kita datang ke warga itu memang dari hati kita dulunya. Jangan
berapa kita ke sana uangnya, ongkosnya gimana, bensinnya gimana, jalannya gimana, makan kita gimana. Kan jangan dipikirin itu, jangan ada sampai ada pikiran itu. Iya, iya, iya. Iya Iya, kan Bang ya? betul, Kalau udah betul. pikiran-pikiran ke sana ya udah nggak usah jadi relawan gitu. Betul, betul, betul. Iya, iya. Iya, Iya, iya. Sangat menarik ya. Ya itu motivasi dari Kak Riri yang sudah bergelut di gerakan literasi. Ya kalau saya ingat ya, gerakan literasi Padang Panjang juga adalah bagian dari apa ya? Kak Riri ya pasti ada di situ juga ya untuk membersamai gerakan literasi yang ada di Padang Panjang ya. cuman Dengan FPL-nya nggak aktif loh Bang. Iya. iya, iya. Ketuanya Asep, sekretarisnya iya, TBM-nya juga belum aktif gitu. Belum aktif, iya. Ya mudah-mudahan ya apa Kak namanya sedikit demi sedikit lah. Mudah-mudahan Iya, kembali mudah-mudahan lagi ya, seperti kemarin. mudah-mudahan. Baik Kak Riri, ini kita ya beranjak ke pertanyaan selanjutnya tadi yang lebih bebas lah ya. Tadi sudah relima, pastinya relima Kak Riri tadi sudah mendapatkan banyak benefit ya. Setidaknya 7 orang yang dari Sumatera Barat itu bisa diundang ke Jakarta Bogor, atau Bogor ya? Bogor, Ke Kabupaten Bogor. Bogor. Iya, ke Bogor dan bertemu dengan pegiat-pegiat literasi yang ada di Betul, se-Indonesia Sumatera, ya, se-Indonesia ya, se-Indonesia. Hampir 180, tapi orang. dikurang 10 tadi ya. Dikurang berapa tadi? Yang dikurang 10 ini untuk Lokus 2026, untuk Oh Relima gitu. 2026 ya. Ya. Berarti ada 180 hadir di sana berbagi cerita ya. Kalau menurut Kak Riri, bagaimana nih program yang apakah betul-betul nih pemerintah sudah hadir di tengah-tengah masyarakat ya, kalau di gerakan literasi pastinya salah satunya adalah Perpusnas ya. Perpusnas apakah sudah hadir menurut Kak Riri di tengah-tengah kita ya, di tengah masyarakat ya, dari tahun ke tahun ya, makin hari ini makin banyak ya sasaran gerakan literasi, sasaran program pemerintah melalui Perpusnas menyasar ke tengah-tengah masyarakat. Ya contohnya 1000 buku, Relima, ya, TPB. aplikasi TBM, sangat banyak ya aplikasi ini. Ya itu. Bagaimana menurut Kak Riri? Apakah pemerintah sudah hadir, Perpusnas khususnya ini? Ya, kalau menurut Perpusnas itu luar biasa loh Bang. Luar biasa ya. Langsung ke akar rumput, langsung ke kantong-kantong literasi yang ada di masyarakat. Kayak sepertinya ini, ke TBM. Ya, Nah, oke. banyak sekali program-program untuk TBM, kerjasama dengan TBM, segala bantuan untuk TBM, kemudian kepada perpustakaan kelurahan Nagari juga. Ya, betul. Banyak sekali bantuan-bantuan buku, perpustakaan masjid. Ya, perpustakaan masjid Jadi ya. perpustakaan masjid, pojok-pojok baca, Pocadi, pojok baca digital yang ada di pasar, di tempat-tempat publik, di mana Perpusnas menghadirkan dalam bentuk buku, ada dalam bentuk pojok baca, dalam bentuk bantuan kepada masyarakat, ke semua tempat Bang. Iya. Pada masyarakat langsung ke sasarannya. Misalnya nih, TPBIS, program TPBIS itu hadir di tengah-tengah masyarakat melalui TBM-nya juga, melalui perpustakaan daerah dan perpustakaan kelurahan. Dengan mengubah stigma perpustakaan yang dulunya sebagai tempat membaca dengan sebagai tempat segala kegiatannya, Bang. Semua berkegiatan bisa semuanya. Dari membaca buku, kita bisa berkarya. Dengan membaca buku, kita bisa membuat sesuatu yang menghasilkan rupiah, gitu, Bang. Itu Perpusnas sekarang, Bang. Kemudian juga sekarang, terakhir, Perpusnas juga hadir di sekolah rakyat, bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Ya. Nah, segitunya Perpusnas buat negara, buat masyarakat Indonesia loh, Bang. Betul, betul. Bangga, bangga. Iya. Ya, saya akui ya, apa yang dilakukan Perpusnas itu sudah terasa ya di tengah-tengah masyarakat. Ya, khususnya bagi kita ini, bagi saya ya, sebagai pegiat TBM, yang biasanya kalau dulu kan TBM ini di anak nomor 2 kan gitu ya, setelah perpustakaan. Tapi beberapa tahun belakangan ini ya, TBM menjadi sasaran. Salah satunya tadi itu Lokus 1000 buku ya, jadi kita dapat 1000 buku. Dan Kak Riri juga lihat bagaimana geliat teman-teman ya di Sumatera Barat ya, khususnya para TBM ya, para pegiat TBM. Kalau dulu sih mereka bertanyanya gini, bagaimana mendapatkan buku?
Ya kan? Iya. Bagaimana ini buku nih kami nggak ada, kami mau bergerak. Tapi hari ini pertanyaan sudah maju. Tapi yang jadi akhirnya pemerintah yang bertanya kepada para pegiat, buku itu sudah diapakan? Kan Iya. seperti itu. Bagaimana menurut Kak Riri nih fenomena-fenomena itu? Karena kan kadang kita ditanya buku ya sudah dikasih sama pemerintah, tapi kan kadang masalahnya kan apakah para pegiat literasi ya yang sudah mendapatkan buku-buku tersebut sudah menggerakkan dengan buku-buku tersebut dengan sebaik-baiknya begitu. Bagaimana melihat itu Kari? Kalau menurut saya, sudah, tapi masih kurang. Nah, disitulah salah satu fungsi relima, Bang. Gitu ya, iya. Salah satu fungsi relima memastikan apakah buku-buku yang diterima oleh TBM, Perpustakaan Kelurahan Nagari Masjid itu digunakan. Digunakan, ya. Kalau belum digunakan, tolong dibantu gunakan. Iya, dibantu Bang. Kalau misalnya belum sama sekali digunakan, kayak di Kurai Taji, belum digunakan sama sekali, kita bantu. Iya. Masih dalam kotak, kita bantu untuk mengelolanya. Mengelolanya. Jadi itulah salah satu fungsi relima. Apakah benar buku itu tepat sasaran? Atau cuma sebagai minta-minta aja, nggak digunakan? Kan orang ada ya tuh Bang, sebagian cuma minta-minta aja, cuman nggak digunakan. Nggak digunakan, ya betul. Simpan-simpan aja. Nah, disitulah kita memastikan apakah buku-buku itu tersebut dipakai gitu Bang. Nah, dipakai, kita foto, kita teruskan ke Perpusnas. Wah, berarti memang buku yang diberikan oleh Perpusnas itu, oleh mereka itu dipergunakan oleh masyarakat itu Bang. Iya. Berarti sangat mulia ya Pak tugas dari Relima ini ya untuk mengawal memastikan buku-buku yang ada dari Perpusnas yang sudah menyebar terdistribusi ke di tengah-tengah masyarakat itu dipakai oleh masyarakat gitu ya. Contohnya buku untuk bantuan dari TPBIS juga kita kawal, bantuan dari TPBIS, Perposeru juga kita bantu yang di perpustakaan keliling memakai mobil perpustakaan kita bantu kawal juga Bang. Ya. Baik, Kak Riri, saya lebih bertanyanya agak di luar jalur nih. Ya pastinya tidaklah ini ya Kak Riri, sebuah keberhasilan itu dari sudut pandang orang pasti berbeda-beda. Betul sekali. Saya menganggapnya bahwa itu keberhasilan, ya dia mensupport ya makin mensupport, tapi ada juga yang keberhasilan itu ya anggap negatif ya. Wah ini begini. Bagaimana nih Kak Riri? Pasti ada ya orang-orang yang seperti itu ya, yang Kak Riri rasakan. Bagaimana sikap Kak Riri ya terkait itu? Karena sama ya, saya juga pastinya kami ya di Rumah Baca Anak Nagari, tapi pasti semakin kalau ada sebuah ungkapan bilangnya semakin tinggi pohon itu pasti goyangannya anginnya semakin kencang ya kan gitu. Bagaimana ini Kak Riri? Adakah dan bagaimana respon Kak Riri, sikap Kak Riri terkait itu? Kalau Bang ya mungkin yang seperti Abang bilang tadi, semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Betul sekali, banyak respon yang mendukung banyak. Yang di belakangi mencemooh banyak. Tapi kalau pikir, kalau dengarkan semua kata-kata yang di belakang yang merusak afirmasi positif yang ada dalam diri itu abaikan. Iya. Abaikan saja Bang, nggak perlu itu. Buat apa dengarkan omongan orang yang nggak ada untung sama kita, yang negatif itu buang. Iya. Dengar masuk sini keluar sini hempaskan aja Bang, nggak perlu sama itu. Itu cuman orang-orang julid yang iri aja gitu. Iya. Biar aja, dia nggak mau kita lihat kita sukses. Kalau orang melihat kita sukses dia senang lah, pasti dia mau belajar, mau bertanya. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak senang sama kita atau julid dengan kita dengan berbagai macam dia memburukkan kita, biarkan saja. Biarkan saja, nanti biar Allah yang balas, itu aja Bang. Biar Allah yang balas itu, itu aja. Baik. Nggak susah-susah sama Bang. Kalau kita pikirkan semua omongan negatif orang, energi positif yang ada di diri kita kesedot. Betul. Iya, kesedot. Jadi kitanya cuman
malas jadinya mendengarkan omongan orang, kita nggak mau bagikan, untungnya buat kita apa? Ya malah dia yang senang kita merasa kalah gitu kan, dia dia dengarkan omongan kita, Kariri kalah itu biar aja bang, ini nggak perlu sama omongan-omongan kayak itu, nggak penting gitu. Iya, iya. Yang penting Iya. itu mendengarkan orang yang menasihati dengan baik, mengasih afirmasi positif ke kita, itu bagus kita terima. Atau kalau Iya. negatif yang cuman iri dengki aja, biarkan aja. Baik, ya sabar membaca ya. Ini kita lebih bertanya kepada sisi-sisi yang memang ya jangan formal-formal saja pertanyaannya kan. Betul Kalau sekali bang. ini harus lebih lebih apa? Lebih meluas ya. Nah, ya baik Kak Riri. Saya rasa apa yang Kak Riri ungkapkan ya itu pastinya uh, karena setiap orang pasti memandangnya berbeda-beda ya Betul dalam sekali. Iya. keberhasilan atau seseorang yang berhasil atau Gitu. ya kita berhasil juga dicemooh ya, Betul kita sekali. makin buruk pun kita tidak berhasil pun makin Serba salah jadinya. Iya. Kak Riri, Iya ini bang. pertanyaannya. Bagaimana menurut Kak Riri? Nah, ini karena saya juga yang mewawancara ini adalah Forum TBM nih ya, Forum TBM ya. Jadi bagaimana Kak Riri? Forum TBM ya sebagai satu organisasi TBM ya yang ada di salah satunya Forum TBM Sumbar yang ada di Sumatera Barat ya. Bagaimana dengan kehadiran Forum TBM di Sumatera Barat ya sudah berdiri hampir 2 tahun. Bagaimana Kak Riri melihatnya? Apa yang menurut Kak Riri bagaimana gerakan-gerakan literasi yang dikawal oleh Forum TBM? Ya menjadi testimoni lah bagi saya ya sebagai ketuanya. Dan juga apa yang kurang ya tidak masalah, nanti kita rembukan seperti itu. Bagaimana Kak? Kalau sejauh ini ya bang ya, ini bukan memandang apa-apa ya bang ya, ini dari hati sebenarnya ya. Abang luar biasa bang. Iya. Jadi mengawal semua TBM yang ada di Sumbar ini, yang belum dari yang masih kecil terbentuknya, sekarang udah sebanyak itu anggotanya, menghimpun sebanyak itu orang. Dan abang datang ke daerah-daerah orang ya, kayak ke kabupaten kota, Iya. sama Kak Sri juga, itu sangat luar biasa bang dedikasinya. Kalau mungkin ibaratkan kebut, kalau di pun mungkin ya rasanya nggak sanggup rasanya gitu bang. Abang udah sebentar datang ke Damas Raya, abang datang ke Solo Selatan, kemudian dan besoknya nyampe ke Pasaman Barat, itu luar biasa sekali sama Kak Sri. Sama abang, sehat-sehat abang berdua sama Kak Sri, itu doai bang. Amin, alhamdulillah, terima kasih. Iya. Ya. Untuk kegiatan. Ya. Jadi Kak Riri ya di ruang yang ruang virtual ini akan disaksikan nanti orang ya karena kalau saya sih melihat bahwa memang ada pertumbuhan Iya. dari kantong-kantong literasi. Betul. Yang pertama TBM ya, komunitas-komunitas baca, rumah baca. Tetapi semua itu pasti teman-teman juga mempunyai andil ya. Saya melihat lintasan-lintasan di media sosial ya, di Pasaman Barat bergerak, ya di Damas Raya, di Sawalunto, semua kawan-kawan bergerak dan itu merubah wajah gerakan literasi kita dari tahun yang sebelumnya ya, yang tahun sebelumnya. Jadi bagus ya Kak ya. Ada positifnya ya. Mantap. Kemudian juga banyak kegiatan yang sekarang kita akan terakhirnya kegiatannya bikin buku. Ya, bikin buku sudah jadi. Karena ini juga masuk di sana. Mantap itu bang kegiatan kita. Iya, iya. Baik, besok kalau udah yang udah batch 1 ini mudah-mudahan ada yang kedua jilid 2 gitu kegiatannya. Kita lebih ya. Kak Riri, saya melihat ya ini karena pertanyaannya lagi ada Kak Riri. Karena Kak Riri asli Padang Panjang atau bagaimana? Padang Panjang. Asli Padang Panjang. Jadi orang pribumi Padang Panjang ya. Saya melihat 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu sempat ada satu pergelaran internasional ya, temu penyair ya, tumbuhnya TBM-TBM yang ada di Padang Panjang. Tapi saya boleh berkata bahwa hari ini Padang Panjang sedang kehilangan ya, sedang kehilangan arahnya gitu ya. Karena TBM-nya sudah tidak tumbuh lagi ya, baru para
pergerakan-pergerakan tidak ada, ya mungkin Kak Riri tahulah bagaimana kondisi Padang Panjang. Kalau menurut Kak Riri, bagaimana kondisi di Padang Panjang dan apa yang harus kita lakukan untuk Padang Panjang ya, untuk kembali menggerakkan, karena kepala tertingginya ya Pak Pade Amran dulunya pernah menjadi NJDP ya. Ya kan sama Sri, dia sering jadi tokoh masyarakat, dia jadi tokoh publik. Berarti betul sekali. Di situ sudah diakui oleh Perpusnas bahwa ada kegiatan literasi di Kota Padang Panjang. Bagaimana kita mengembalikan lagi hal itu, Kak Riri? Menurut Kak Riri bagaimana nih? Gimana ya Bang? Mungkin kalau misalnya kalau sebut ke publik mungkin gimana ya Bang ya? Mungkin Abang tahu sendiri ya sebenarnya kondisi sebenarnya ya. Cuman kalau sekarang dipandang TBM di Padang Panjang ini bergerak sendiri Bang. Kayak nggak ada tuntunannya ya ke forum TBM Sumbar aja. Tapi kalau forum TBM Padang Panjang nggak ada sama sekali Bang. Ada, bilang ada, tanda kutip ya ada. Cuman ya ada di atas kertas saja sekarang Bang. Ya, tuntunan kami TBM yang ada di Padang Panjang kayak Rimba Bulan, Mariba Raja, dan yang lain-lain itu pakemnya ke TBM Sumbar aja sekarang. Ke sana aja muaranya. Nggak ada, kita harusnya berjenjang ya Bang ya. Forum TBM Padang Panjang ke forum TBM Sumbar. Sekarang forum TBM Padang Panjang mati suri. Atau tewas ya, gimana nyebutnya itu? Mati suri kayaknya. Mati suri ya. Mati suri. Forum pegiat literasi juga seperti itu. Kadang kita juga pikir miris sebenarnya Bang, Padang Panjang disebut Kota Literasi 2018. Ya betul, ya itu. Ya. Di zaman 2018 itu banyak sekali kegiatan literasi kayak Temu Penyair Asia Tenggara, memecahkan rekor muri 1000 puisi, banyak sekali kegiatan-kegiatannya Bang. Sekarang ya seperti yang dibilang tadi Bang, percuman bergerak sendiri Bang gitu. Nggak ada sama sekali kegiatan-kegiatannya Bang. Iya. Ada ataupun mau cakap ya Bang ya, Temu Penyair Festival Literasi 2025. Nah, 5. 2025, Abang tahu sendiri lah gimana kan. Nah, ya kan TBM juga nggak diundang gitu. Ya, seperti itulah. Jadi mungkin konsepnya waktu itu mungkin nggak tahu lagi sebenarnya, karena waktu itu sudah nggak di perpustakaan lagi. Ya, betul. Gimana konsepnya juga nggak tahu, Ibu kalau nggak tahu apa di dalamnya gimana. Cuman yang tahu festival literasi itu yang diundang kelurahan, ya, yang kelurahannya yang ada produk TPBIS-nya ya. Kemudian juga diundang sekolah-sekolahan literasi sekolah, itu aja gitu Bang. Yang TBM sama pegiat literasi waktu itu nggak ada, mungkin lain konsep ya Bang ya. Takut ya lain konsep, mungkin konsepnya untuk TBM sama pegiat literasi dunianya mungkin kesempatannya di Temu Penyair atau gimana. Yang ini mungkin konsepnya yang diundang cuman penggerak TPBIS atau gimana, itu aja mungkin ya Bang ya. Ya, karena di beberapa tempat ya pegiat literasi ya, pegiat TBM, pegiat literasi itu diundang kan, karena di beberapa festival, karena kan festival itu menggunakan dana DAK seperti di 50 kota, malah kita diberikan stand ya, para pegiat literasi itu, para forum TBM juga dapat stand hanya melibatkan mereka ya. Ya, baik, dari ini kita tidak usah bahas itu lebih jauh ya, tapi yang penting saya aja ingin bertanya, maksudnya Kak Riri punya impian terkait dengan Padang Panjang lebih baik lagi, karena Kak Riri berada di sana dan menjadi bagian dari Kota Padang Panjang. Karena Padang Panjang tadi kita katakan 2018 para kabupaten lain ya, kabupaten lain kota itu tidak ada gerakan, Padang Panjang sudah melakukan internasional ya, Temu Penyair internasional dan itu sangat menjadi apresiasi ya dari Perpusnas. Makanya Pak Pade Amran juga dianugerahi dengan Nugra Jasa Pustaloka kan di 2018 tersebut. Iya, betul. Nah, itu makanya kemana, saya bertanya itu, kemana lagi Padang Panjang seperti itu? Apakah sudah habis begitu ya, tidak ada lagi
dapat gambarnya di Padang, tapi di Padang juga belum tahu juga apakah ada gerakan literasi nantinya. Baik, Kak Riri, kita sudah hampir ya 10 menit lagi berada di ujung kegiatan ya, ujung program. Menurut Kak Riri, ya saya lebih mencatat ya, bagaimana sih ya, kadang-kadang pembicaraan-pembicaraan seperti ini harusnya kita memang seringkan ya, bahwa apa yang menurut Kak Riri, kadang saya melihat fenomena begini Kak Riri, ada seorang pegiat literasi hadir di tengah-tengah kita ya, tetapi dia tidak digerakkan ini ya, akhirnya dia ada yang kalau keluar dari lingkaran ini ya alhamdulillah, tapi menjadi beban jadinya. Ya maksudnya ada beberapa orang yang coba untuk bermanuver ya di gerakan ini, seperti itu. Bagaimana Kak Riri? Menurut Kak Riri, bagaimana kita menjaga konsistensi di gerakan literasi yang tidak ada ujungnya? Hari ini kita tidak ada ujungnya. Sampai mana ini tidak bertepi gerakan ini? Kalau kita masih berada di, karena saya melihat bahwa lingkaran gerakan literasi itu kan orangnya masih terbatas, itu saja, dan itu pastinya orang itu yang konsisten, tetapi ada juga yang sudah melebar kemana gitu ya. Tapi bagaimana menurut Kak Riri menjaga konsistensi dari gerakan literasi yang tidak punya bertepi dan tidak punya dana yang besar ya dari literasi tersebut ya. Bagaimana Kak Riri menjaga konsistensi tersebut? Balik lagi seperti yang bilang sebelumnya Bang, kita kerjakan dari hati. Dari hati. Ya, kerjakan dari hati semuanya. Kalau kita mengharapkan sesuatu di balik itu, nah misalnya kita mengharapkan ibaratnya uang lah ya Bang ya. Ya. Untung di sana. Nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya itu yang Abang bilang tadi, kalau misalnya mengharapkan untung di sini, cuman ya udah keluar dia sebentar pasti ya. dia nggak bakal betah di dunia sini. Betul. Tapi kalau dia memang mengharapkan pahala dari Allah ya, dia mengajarkan untuk anak-anak, untuk masyarakat, mengembangkan budaya baca, gemar membaca dan segala macam tentang literasi. Itu pahalanya amal jariah Bang, dengan doa orang yang dekat sama kita itu yang udah kita bantu, pahalanya mengalir. Apa yang kita usahakan insya Allah ya Bang ya, insya Allah apa yang kita usahakan malah jadi sesuatu yang berkah buat kita. Amin. Ada aja rezekinya Bang. Tapi kalau memang kita mengharapkan benar-benar uang di dunia literasi ini, kita sebagai pegiat tidak bakal ada. Paling 1 bulan 2 bulan nggak bakal, udah out dia. Iya. Tapi kalau memang dia memang berdasarkan dari hati tadi, memang dia memberikan dirinya, jiwa raganya, waktunya untuk literasi ini, untuk mengembangkan minat baca, budaya baca untuk masyarakat, bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun dia tetap ada di sini. Iya. Tidak, tetap ada di hati masyarakat, tetap bisa bergerak, walaupun itu boleh bilang pakai dana pribadi ya Bang, tapi tetap pasti ada gantinya. Dari mana saja ada ganti-gantinya. Kita nggak tahu rezeki itu dari mana. Kita berani mengeluarkan, bahkan kita yang sebagai pegiat literasi, kita yang mengeluarkan uang, ya Bang ya, kita yang malah mengeluarkan uang, tapi kita nggak tahu dari mana sumbernya uang itu kembali kepada kita. Betul. So, kan memang ya. Tapi kalau kita misalnya mengharapkan uang, seperti Abang bilang tadi misalnya, mau jadi pegiat literasi lah, kasih ujung-ujungnya duit, nggak bakal bisa. Yakin 1 bulan 2 bulan, paling lama dia 6 bulan dia udah keluar itu Bang, nggak sanggup lagi dengan ini kegiatan ini. Ya. Jadi intinya kalau mau ikut kegiatan literasi, intinya dari hati dulu. Dari hati. Bahwa itu niatnya apa? Niatnya uang atau niatnya untuk bantu masyarakat? Kalau niatnya uang, jangan di sini tempatnya, nggak di sini tempatnya. Itu Bang. Ya. Baik, sahabat Rumah Baca ya, kita sudah berada di penghujung ya. Sebenarnya tadi kita cepat tadi memulainya, dan kata Kak Riri bahwa kalau masalah konsistensi ya pasti awalnya adalah niat dari hati.
ya, karena memang apa yang tidak terlihat di dalam hati itu lebih kokoh ya, karena itu dari dalam hati bahwa kita bergerak itu karena ingin berdampak kepada masyarakat, Betul karena sekali. ingin memberikan sharing pengetahuan dan kita berharap juga amal ibadah ya, karena ilmu yang kita berikan kepada anak-anak, kepada masyarakat ya. Dan satu lagi Kak Riri, yang terpenting adalah kalau kita memberikan jangan seperti lilin ya, kita yang meleleh, tapi kita juga harus berdaya karena ada pengetahuan baru yang kita dapat, ada pengalaman baru yang kita dapat sebagai dan itu pastinya tidak sama dengan pundi-pundi uang ya, bahwa pengalaman itu berbeda dengan uang. Kalau uang ya belum tentu bisa mendapatkan pengalaman, belum tentu bisa dapat satu proses kehidupan ya, belum tentu juga mendapatkan relasi ya kalau cuman itu, karena pastinya rezeki itu bukan hanya berbentuk uang ya Kak Riri ya. Betul sekali Bang. Baik Kak Riri, kita sudah sampai di penghujung ya Kak Riri. Apa? Sudah Kak Riri, udah hampir jam 10 ya, udah 5 menit lagi nggak terasa ya. Jam 11. Baru, jam 11 ya. Jam 11 ya. Kak Riri, apa sih pesan-pesan ya, kata-kata penutup untuk ya menurut Kak Riri apa yang perlu diperbaiki dalam gerakan literasi, apapun lah, closing statement dari Kak Riri. Dipersilakan Kak Riri. Punya kata-kata yang selalu ditaruh di semua, baik itu di Instagram atau di WA, kata-kata manjada wajada. Manjada wajah itu adalah kata-kata favorit sekali. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan dapat. Ya, dia baik itu di dunia literasi, siapa yang bersungguh-sungguh dalam dunia literasi ini, dia akan dapat. Apakah itu dapat ilmu, dapat teman, dapat pengalaman, dapat channel, pokoknya dapat rezeki, atau siapa tahu dapat jodoh yang masih single. Pokoknya apa yang kita usahakan itu kita kerjakan dengan sepenuh hati, Bang. Kita kerjakan dengan sepenuh hati. Dan jadilah manusia yang bermanfaat, bukan dimanfaatkan, jadilah manusia yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Baik, Kak Riri, terima kasih. Closing statement yang sangat menggugah ya, manjada wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia mendapat ya. Jadi dalam gerakan literasi kerjakanlah saja dulu ya, jangan pikirkan apapun, pastinya nanti akan terbuka pintu-pintu rezeki yang lain. Betul sekali, Bang. Itu, ingat teman-teman, rezeki itu bukan hanya uang ya, satunya uang, tapi bukan uang, bukan segalanya uang. Sehat juga, Bang. Sehat, kita sehat, anak-anak sehat, orang tua sehat, itu yang perlu. Sangat banyak. Baik, Kak Riri, terima kasih sudah berbagi cerita terkait terasi udang, terkait relima, tips dan trik untuk mendapat relima ya, sangat beratnya relima, dan terkait dengan testimoni ya dengan Forum TBM. Terima kasih ya sudah memberikan testimoni yang baik tentang Forum TBM dan bagaimana memotivasi teman-teman yang bergabung di ruang virtual ini, di live streaming ini. Baik Kak Riri, terima kasih sudah berbagi di sini. Kami dari Rumah Bacaan Anak Nagari mengucapkan selamat beraktivitas dan mudah-mudahan anaknya cepat sembuh kembali dari beraktivitas. Baik, Kak Riri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Sama-sama.